Ternyata Juma mau mengatakan Allah Yesaya 55 nomor 11, boleh bacakan saya? Alam, sabar dong, jangan lari dong Bang Bacakan Juma. atau Anda bacakan Matius 4. Anda jangan biasakan lari. Jadi dari statement Juma, kalian tadi rekam ya. Juma mengatakan Allah adalah mulut, karena mulut adalah kalam. Ya, Allah adalah kalam, Allah adalah mulut, Allah adalah sifat. Thank you Juma. Gitu ya. Silakan. Mantap. Ini baru ilmu baru yang kita temukan ya. Semoga nanti Juma jangan minta-minta maaf lagi ya. Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, salam sejahtera buat kita semua. Kembali bersama saya dalam channel ini. Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih atas setiap dukungan Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Lalu like, komen, dan subscribe pada channel ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Oke, baik teman-teman dan saudaraku, kita kembali melihat satu cuplikan video diskusi di mana Ustadz Kondang, pendiri APPI, dibungkam oleh apologet Kristen yaitu Agatha, di mana Ustadz Suma ini tak bisa atau tak mampu membedakan mana kata-kata Allah, mana sifat, mana mulut, dan mana Allah. Untuk itu teman-teman dan saudaraku, mari kita saksikan cuplikan diskusi mereka dalam cuplikan video berikut ini. Ini dia cuplikannya. Gimana kabarnya Adinda? Baik. Oke, ini yang mengatakan firman bukan ciptaan itu konsep dari mana? Pak Isra tolong bicara dong. Buktikan bahwa firman bukan ciptaan dong. Nah, kalau firman-firmannya Allah ya, kalau firman ciptaan berarti pernah ada saat di mana Allah nggak punya firman. Ada saat di mana Allah itu, ini kalau bisa yang tertawa itu nggak usah. Sabar. Kalau firman pernah diciptakan, berarti ada saat di mana firman pernah tidak ada, berarti Allahnya bisu. Oh, bukan begitu. Pada saat Allah itu, ini kenapa kayak Komal pelawak ya? Ada saat di mana Allah itu ada saat di mana Allah itu berdiri sendiri. Pada saat Allah berdiri sendiri, belum ada ciptaan. Ketika Allah hendak menciptakan, mengadakan ciptaan, baru Allah itu berfirman. Bukan Allah. Dengan apa Allah menciptakan firman-Nya? Saya tanya. Dengan apa Allah menciptakan firman-Nya? Boleh baca Yesaya 55 nomor 11 boleh? Dengan apa Allah menciptakan firman-Nya? Saya tanya. Yang mau saya tatar duluan siapa nih? Pak Isra atau si Agatha nih? Saya aja. Oke. Pak Isra belajar dulu di bawah ya. Oke, baik. Pada saat Allah ingin menciptakan, maka Allah berfirman. Mazmur 33 dengan berkata pada diri Tuhan. Itu bukan firman. Yang disebut firman itu adalah kalimat, ucapan yang keluar dari Allah. Itu baru kalimah, itu firman. Allah adalah kalam, yang bukan Allah itu firman, kalimah. Belajar, kalian belajar. Kalian belajar sama Ustaz, biar pintar kalian. Oke, thank you ya bilang kalam teman-teman ya. bukan Allah? Ternyata Allah adalah kalam. Ternyata Allah adalah kalam. Gitu ya bro ya. Thank you loh. Saya baru tahu Allah adalah sifat. Makanya statusnya belajar. Bedakan kalam dengan kalimah. Saya tanya dulu. Saya tanya. Kalam dengan kalimah sama nggak? Kalam dengan kalimah sama nggak? Mulai bingung kan? Mulai bingung. Kalam dan kalimah sama nggak? Boleh bacakan Yesaya 5 nomor 11? Boleh bacakan? Oh, jangan lari dong. Ternyata Juma mau mengatakan Allah Yesaya 55 nomor 11, boleh bacakan saya? Kalam. Sabar dong, jangan lari dong Bang Juma. Atau Anda bacakan Matius 4. Anda jangan biasakan lari. Jadi dari statement Juma, kalian tadi rekam ya. Juma mengatakan Allah adalah mulut, karena mulut adalah kalam. Ya, Allah adalah kalam, Allah adalah mulut, Allah adalah sifat. Thank you Juma. Gitu ya. Silakan. Mantap. Ini baru ilmu baru yang kita temukan ya. Semoga nanti Juma jangan minta-minta maaf lagi ya. Nah, dia mau lari, dia mau mengerti antara
Dia nggak ngerti antara firman dan Jangan berfirman. katakan saya tidak mengerti. Jangan main gig. Dengarkan. Kalian kan anak-anak Tuhan katanya tuh. Oh, Tolong ada, perlihatkan ajaran kasih kalian itu. Perlihatkan. Ya, iya. Baca Yesaya 55 nomor 11 dulu dong. Atau Matius 4 nomor 4. Boleh nggak? Silakan baca. Silakan baca. Anda lah yang baca. Matius 4 nomor 4. Bawa narasi orang. Oke, saya bacakan ya. Matius 4 nomor 4 aja dulu ya, karena kan kalau Yesaya itu kan bukan kitab kalian. Nah, dengarkan. Yesus berkata, dengar. Manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari apa? Dari mulut. Dari mulut siapa? Dari mulut Tuhan. Malu nggak tuh? Malu tidak? Kalau Malu Tuhan dong. saya kan memang mengambil Malu dong. Gak malu dong, karena Tuhan Malu saya dong. datang dalam rupa manusia, maka bermulut. Loh, kalau Allah kapan hari dia jadi manusia? Dengar. Segala Sabar. Tuhanmu. Jangan menyo, Kalau jangan. kamu- dengar, gantian. Yang merah kayak Kalau udang, kamu nggak usah kayak gitu, mengatakan nggak usah merah. Allah mau bermulut, saya lebih kaget. Berarti Loh, Allah mau pernah jadi ini manusia. kitabmu loh. Kitabmu. Jelas. Sebentar, kalau kitab saya Kamu jelas yang karena mengatakan. Allah datang dalam sebentar, karena Allah datang dalam Gimana rupa nomor manusia. 11? Kamu tadi mengatakan Lucu. Allah dengan kalamnya. Lucu kan? Kalam itu adalah mulut. Kapan hari Allah jadi manusia? Kalam itu sifat. Kapan saya katakan bahwa kalam itu mulut? Tadi kamu bilang bedakan antara Kalam saya itu dengan sifat. mulut. Oh iya, itu untuk kamu. Itu untuk kamu. Nah, itu. Itu untuk kamu. Kapan Karena hari Tuhanmu punya Allah mulut. bermulut? Matius 4 nomor 4, Tuhanmu punya mulut. Yesaya 55 nomor 11, segala firman keluar dari mulut Tuhan. Ayo. Kalam itu sifat. Pak Esra ini murid-murid yang kenapa diajarkan kayak begini? Kalam itu sifat, kalimah itu perkataan. Antara sifat dan perkataan itu berbeda. Antara mulutmu dengan perkataanmu itu berbeda. Gitu cara belajarnya. Allah dengan sifat sama. Nah, Allah Esra dengan sifat kabur sama. kan? Bentar. Masih ada Allah Esra dengan di sini, sifat masih ada. Masih ada Esra Allah di sini. dengan Dia sifat tak sama. ajarin. Bentar, lawan saya. Allah dengan sifat sama. Yes. Antara satu hal yang Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Ya. Dengan sifat Allah sama. is sifat. Sifat itu maha kuasa. Kemahakuasaan Allah, kemaha penciptaan Allah itu satu dengan Allah. Kamu ingin mengatakan sifat Allah, kemahakuasaan Allah dengan Allah itu beda gitu? Sifat Allah ada berapa, Wajar Bang? Anda Kristen. Sifat Allah ada Wajar berapa, Anda Bang? Kristen. Iya. Ya. Sifat Allah ada berapa, Bang? Sifat Allah ada 99 yang melekat pada dirinya sendiri. Ya, Sifat adalah Allah. Bang. Sifat Bang, adalah Bang, Allah. Inilah ya, Bang ya. Sifat Allah itu ada 20, Bang. Jangan main Yang 99 Jangan itu main Asmaul mute. Husna. Jangan main mute. Oke, jangan mute. Sekarang begini, sifat dan Allah itu adalah Allah itu sendiri. Berarti satu kan? Berbagai macam sifatnya tetap aja satu. Yang lucu, Anda membedakan, Anda menyamakan antara mulut dan perkataan. Coba mulutmu mengatakan ayam, apakah mulutmu itu adalah ayam? Ayo, kena kau kan? Firman dengan Allah, inilah. Allah itu yang mana yang mulut? Yang mana yang mulut, yang mana ayam? Nah, ini kita firman berbicara mengenai Allah kitabmu dengan- kan? Matius 4 nomor 4. Oh iya. Ya iya. Mulut Tuhanmu mengatakan firman keluar dari mulut. Baca Matius 4 nomor 4. Berarti Tuhanmu punya mulut. Sekarang Ya. antara mulut Tuhanmu dan firman yang keluar dari mulut Tuhanmu itu sama atau beda? Ayo. Apa tuh? Malu kan? Antara mulut Tuhanmu dengan perkataan yang keluar dari mulutnya itu sama atau tidak? Beda. Nah, Yesus ini mulut Ya, itu atau tadi, firman? Bang. Yesus ini mulut Bang. atau firman? Tunggu. Yesus ini mulut atau firman? Itu tadi, Bang. Sifat Allah itu benar 99 atau 20, Bang? Abang dari mana dapetnya? Sifat Allah itu Asmaul Husna. Itu sifatnya, bukan namanya, itu sifatnya. Oke? Jadi sifat Oke. Allah Sifat- itu coba, dengar. sebutkan dulu 20 Dengar. sifat Allah, coba. Gak usah kau tanya ke sana. Ini kita berbicara mengenai kalam. Pertama wujud. Sifat Allah itu Dengar. wujud. Kita Kalam, mengenal, kita lagi membahas antara kalam dan kalimah. Oke? Ini judul Anda nih. Yesus adalah Allah. Ini apa ini? Bang, Anda bedain membedakan dulu. antara kalam. Bedakan dulu kalam. Bedakan dulu kalam. Juma berisik, Juma. Bedakan dulu sifat dengan Asmaul Husna. Sifat Allah coba. Salah satunya kalam. Nggak usah kau ajarin saya, nggak usah ngajarin saya. Beda. Ini aja dulu. Kamu jawab antara kalam dan Jangan lari. Ngapain Kamu tidak kau bisa kesana? membedakan nama Ngapain Allah kamu kesana? dengan sifat. Ngapain kau kesana? Bedakan dulu Ngapain? sifat dengan nama Allah. nggak usah ke situ. Kamu bedakan antara mulut dan perkataan aja nggak bisa. Loh. Kok nggak boleh ke situ? Jangan bilang nggak boleh Kamu ke situ bedakan dong. antara perkataan
perkataan dan mulut saja. Kamu aja nggak bisa bedain sifat dengan nama. Bedain Kamu sifat. tidak bisa membedakan antara mulut dan perkataan. Dengar ya Kan teman-teman ya, dia tidak bisa membedakan antara sifat dengan Asmaul Husna. Dia nggak tahu beda nama dengan sifat. Ini lucu. Ya, kalau kamu mengatakan sifat Allah ada 99, kalam yang mana? Bunga, kasihan sekali kamu kesini tuh ya. Cuman mau bawa ketololanmu. Kau bedakan dulu Asmaul Husna sama sifat, Dek. Anda itu lucu, nggak tahu apa-apa tentang ilmu. Kau larinya kemana? Lari ke Yesaya. Jangan dong, Dek. Ya, tanggepin dulu. Kalau kamu mengatakan saya tidak bisa membedakan mulut dengan suara, kamu aja nggak bisa membedakan mana sifat dengan nama. Kasihan. Ya, kasihan kamu. Jangan seperti itu. Kalau kamu nggak bisa bedain, ya rugi dong. Gus, selama ini petentang-petenteng kupikir berkelas. Sekarang begini. Anda Kan dulu, saya kira Anda bedakan hebat loh. Saya kira Anda hebat loh. Bisa Kau main membedakan mute. nama dengan Kalau- sifat. kalau- Loh, iya dong. Ngapain Tahu ku main dong mute? saya. Ngapain ku main mute gitu? Ngapain? Karena Kan saya sebentar lagi. mampu. Loh, Mbak, kamu coba tidak kalau saya bisa suruh membedakan Yesus- sifat dengan Saya suruh nama. Yesus bisa nggak? Sabar. Yesus Kamu ku suruh tidak bisa menyelam nggak Yesus? Coba kau suruh Yesus menyelam lomba. lucu kamu ya. Kamu nggak bisa bedain dulu sifat dengan Allah ya. Tadi Juma sudah mengatakan Allah adalah sifat ya. Demi mengutamakan egoisnya, Juma mengatakan Allah adalah sifat. Allah adalah kalam. Allah adalah 20 sifat Allah. Kasihan. Ya, memalukan. Sangat-sangat memalukan. Tolong ya, semua yang mengaku pengikutnya Juma, ajarin dulu Juma 20 sifat Allah ya. Mulai dari wujud, kidam, bako disuruh hafal. Bedain sama Asmaul Husna. Dari sini kita udah tahu ya, Juma itu ternyata nggak bisa bedain mana sifat, mana Asmaul Husna. Kasihan Juma. Lu cuman ke room gua minta koin, percuma. Oke, Dewa, Tama, siapa? Tama, silakan Kenapa Tama. lonte? Kenapa lonte? Islam. Lonte Kristen. Ih, lonte Kristen. Lonte Kristen nanti nangis, nanti minta maaf lagi. Mau dilaporin nanti nangis, minta maaf sama Juma. Aduh, kesian ya orang lonte Kristen ini. Nanti ngemis-ngemis minta maaf ya dulu. Teman-teman lihat ya. Lontemu yang ngajarin, Maria yang ngajarin lonte. Ini yang ngajarin Maria. Istrinya Yusuf. Itu yang Bang ya, contoh itu kenapa? Karena bergurunya sama Juma yang mengatakan Allah 99 in one. Jadinya gitu. Ya, kita ini biasa aja. Mau dikata-katain aja selau ya kan. Yang penting nggak buka boba kayak Rifa ya. Oke, silakan. Islam pasti nih. Iya, Ya, silakan Islam. Mau bertanya apa Islam? ini dengan siapa? Lunte ya? Wah, Ya. Luntenya Yesus ini. oh bukan Bang. Assalamualaikum. Ya, silakan. Palestina. Selamat siang. Ya, selamat siang. Silakan. Saya ingin mengatakan di sini jangan bawa-bawa Islam. Ya. Yang tadi datang itu bawa Asmaul Iya. Husna semua loh. Ingat ya, Islam tidak pernah mengganggu orang apabila diganggu. Oh, itu tadi Islam ngapain Bang? kita Atas naik ke room saya. Kalian tidak Siapa Bang? ya. Wow, Kalian tiba-tiba minoritas. lupa Bang. Wah. Kamu kalau ngomong tuh berdasarkan fokus. Wow. Dalil. Saya dari tadi ngomong di sini baik-baik. Halo Bang, tiba-tiba Bang, ikut ke room saya kok kesurupan semua. Kenapa? Gimana nih? Gimana Bang Palestina? Kenapa ajaran Anda seperti ini gitu? Kalau nggak mau menyerukan bahwa ajaran Islam itu baik-baik saja, datang ke room saya tuh sopan lah.
Kenapa seperti ini? Gimana bang? Anda Islam juga kan? Malu ya? Jangan di mute sih. Halo, Anda Islam atau Kristen bang? kita Anda Islam atau Kristen? Saya tanya, Palestina, Anda Islam atau Kristen? Saya Islam. Yo, Anda Islam kok nggak mau naik? Tadi juga semuanya naik ke room saya Islam, Anda Islam, kok nggak boleh bawa-bawa Islam? Ya, selamat siang. Anda Islam atau Kristen? Islam, Mbak, Islam. Islam. Ya, Lagi-lagi Mbak, Islam. Jadi gimana saya nggak mau bawa Islam? Mbak, kalau buka room, kalau mau diskusi yang baik-baik, jangan menghujat, nggak baik. Apa hujatan saya, Bang? Waliyadin, Oke, apa jadi hujatan agama- saya? agama- Apa hujatan saya? Kalau kamu memang ngomong lakum dinukum waliyadin, ada orang Islam yang ngata-ngatain saya tadi ya, lunte apa segala macam. Kok diem aja bang? Nampak Kalau memang, sebentar bang, kalau memang Islam itu ajarannya baik, itu yang tadi naik menghina saya ya, yang Islam Karena Anda yang semua. memulai. Emang saya mulai apaan? Emang ini SPBU mulai dari nol? Oh, jangan gitu dong. Jangan di mute, Sekarang jangan di saya mute. tanya Anda, apa hujatan saya? Coba. Ya, kalau mau berdebat, Apa, berdebatlah Bang? dengan baik, cari Iya, jalan yang benar. bang. Menurut kau, ada orang naik ke room saya ngata-ngatain saya lonte, itu apa, bang? Iya, ini room ibu ini untuk berdebat. Loh, bukan- itu tadi Apa- apa, bang? Bang, Islam tadi yang menghujat saya, kau nggak nasehatin. Saya nggak ngomong apa-apa, kok kau bilang aku yang ngujat? Kepalamu gimana? Hah? Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, sangat luar biasa ya dalam diskusi antara Agatha dan Zuma, di mana Zuma lari tak bisa menjawab pertanyaan Agatha, namun ternyata di balik itu ada antek-anteknya Zuma yang menjadi pesuruh-pesuruhnya Zuma untuk memaki-maki Agatha, memfitnah Agatha, bahkan mereka menuduh Agatha memfitnah agama mereka sendiri. Nah, itulah teman-teman kenapa mereka ini suka jahil tetapi mereka tidak mau dijaili. Mereka kebiasaan lempar batu sembunyi tangan. Mereka mengkambing hitamkan orang lain. Giliran mereka yang menghujat, mereka memfitnah, mereka mempelintir ayat-ayat Alkitab, mereka diam-diam saja. Tetapi ketika dijawab, mereka menuduh orang lain memfitnah keyakinan mereka. Itulah kelakuan para kadrun-kadrun. Oke teman-teman, silakan sampaikan apa tanggapanmu, apa komentarmu mengenai diskusi seperti ini. Silakan sampaikan pesan-pesan Anda atau komentar Anda dalam kolom komentar, tentunya dengan komentar yang sopan santun, supaya kita semakin hari semakin saling memberi masukan dan saling menguatkan atau saling mengedukasi, supaya melalui diskusi-diskusi seperti ini kita terus belajar membuka wawasan berpikir kita dan semakin cerdas. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Demikian dari saya, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.